otot kawat, tulang besi. Dadah. Halo, ketemu lagi dengan Om Gatot. Ya, hari ini kita akan lihat pandangan di pedok dan area pit lane ya. Semua video hari ini thanks to Baturite. Dia yang kirim ke saya. Nanti kita juga akan ngobrol soal solusi genangan air di run off ya. Ini udah kita diskusikan sama tim tadi. Maksudnya tim itu sama Baturite. Ya, kita kan satu tim ya. Jadi menurut saya secara sisi engineering cara ngatasi genangan di run off-nya kayak gini gitu loh. Kita udah diskusikan tadi pagi. Saya titip pesan ke Baturite untuk disampaikan ke pihak yang berwenang di sana supaya semoga bisa ngatasi apa yang terjadi di run off dengan cara minimal. Solomon! Yes! Seperti sudah saya katakan di video kemarin, hari ini tuh mulai proses homologasi di track. Mungkin mulai pagi atau mulai agak siang, saya kurang tahu, tapi pokoknya hari ini mulai proses homologasi selama 9 hari dari internal ya, dari konsultan MRK1. MRK1-nya udah nyampe ke Mandalika hari Jumat kemarin, cuman belum, mereka masih persiapan. Terus nanti tanggal 10 Dorna dan atau FIM ya, pokoknya yang berwenang untuk homologasi terakhir tuh datang untuk homologasi terakhir. Menurut saya kok mereka tuh kasarannya kayak tukang stempel gitu ya. Jadi kalau MRK1-nya udah oke, mereka mestinya oke ya, karena semua desain MRK1 itu udah melalui persetujuan mereka, dan kalau mereka setuju berarti mereka oke kan. Nah, tugasnya si MRK1 ini adalah ngecek apakah yang di track itu semuanya sudah sesuai desainnya mereka yang udah di ACC sama Dorna. Nah, kayak gitu. Kalau itu semua udah beres, Dorna dan FIM udah ACC semua desainnya dan semua dilakukan sesuai desain, harusnya tidak ada masalah untuk homologasinya kan. Kayak gitu kira-kira lah. Nah, terus kemarin juga ada yang nanya, kalau hasilnya nggak sama dengan gambar desain yang udah dipublikasikan bagaimana? Sebenarnya yang dihomologasi itu nggak semuanya kok. Yang dihomologasi itu cuman beberapa bagian penting dari track ya. Beberapa bagian penting dari track. Oke, kita sambung nanti soal homologasi. Ini kita udah mulai mau masuk sirkuit ya. Nah, ini gerbang dari workshop PP yang biasanya Om Gatot masuk dari sini. Ya, itu langsung tribun VVIP. Ini udah berubah banget ya. Tadi ada peta sirkuit Mandalika, itu nanti jadi salah satu entran. Saya lupa namanya, tapi salah satu entran resmi ke sirkuit. Nah, ini video dari Baturite. Ya, seperti biasa, dia itu selalu bawa air. Jadi terkenal YouTuber pembawa air ya. Dan YouTuber yang paling dekat sama pekerja. Semua pekerja, kalau saya kan rata-rata dekat sama pekerja saya aja. Sama pekerja lain juga oke, tapi nggak sampai kayak Baturite lah. Beliau sangat dekat. Karena itu kenapa dia bisa dapat banyak sekali insider video dan video jarak dekat yang luar biasa. Tapi itu dulu. Nah, kenapa kok beliau bisa sangat dekat ya ini? Karena beliau itu selalu kalau lihat banyak pekerja gitu lagi kerja panas-panasan gitu kan. Itu pekerja yang ngerjain cup, pengecetan. Dia datang bawa air. Mereka minum dulu. Nah, karena apa? Panasnya minta ampun. Jadi kalau ada yang bawa air bisa untuk minum itu senang mereka. Ya, ini Baturite mendekat dengan motornya dan mau memberikan air untuk para pekerja. Oh ya, jangan lupa subscribe Om Gatot YouTube, nyalakan loncengnya, like, dan juga bantu share ke teman-teman ya, supaya channel ini makin berkembang. Oke. Ya, ini motornya Ninja 250. Lumayan, ini kenceng loh ini motor ini. Pernah dikejar pakai drone tapi nggak bisa dapet ya, coba dicek di video-video yang lalu ya, ada drone vs ZR. Nah, ini area walkway, jadi jalan dari pit pedok area ke sisi track itu loh, yang biasanya ada apa
kru tim yang keluar. Nah, keluar dari jendela kayak gini nih, keluar dari jendela pit. Terus ngeluarin papan yang ada tulisannya, misalnya papannya Marquez, terus di belakangnya ada plus 0,2 Rossi. Wah, berarti Rossi 0,2 detik di belakangnya Marquez. Terus bawahnya ada plus berapa gitu lagi. Ya, ini catatan untuk ngeluarin papan-papan catatan waktu itu ya. Kalau pebalap pas lewat trek lurus kan biasa tuh berjejer-jejer, kelihatan semuanya. Nah, itu dibikinin walkway biar mereka nggak nginjak-injak rumput ya, dikasih grass block. Grass block. Nah, itu grass block. Jadi nanti rumputnya bisa tumbuh di sela-selanya itu kan. Ya biasalah. Kita terbiasalah sama grass block. Nah, untuk paving yang bolong itu. Cuma sebenarnya kalau saya pribadi ya lebih seneng grass block yang lubangnya lebih besar. Karena rumputnya tumbuhnya lebih bagus. Kalau grass block yang lubangnya kecil-kecil gini nih sering susah rumputnya. Lama banget rumputnya bisa nongol. Yaitu area pit building dan podium yang tadi. Oke, kalau ini kita lihat nih. Nah, itu electrical untuk yang dibutuhkan tim ya. Karena biasanya mereka kan nyolok laptop, nyolok apa di situ kan. Karena mereka butuh ngambil data dari pedoknya mereka masing-masing ke area ini. Jadi mereka nanti akan nyolok selain charger laptop juga data ya. Data untuk bisa diambil settingan motor dan segalanya itu untuk komunikasi dengan pembalap. Ya, ini angkur untuk baja di pit building. Jadi rigidnya dibor, terus dipasangin chemical dan angkurnya. Jadi angkurnya nggak di set dari awal, dipasang chemical. Nah, itu dipasangin waterfast itu, ini anu juga ya, kreatif ya. Waterfastnya ditempel terus diikat pakai tali gitu. Kalau yang teori yang bener sih pakai waterfast magnet ya. Jadi ada waterfast yang ada magnetnya ditempelin di baja itu nempel, ceteng gitu. Cuman ya ini kreatif. Dia pakai waterfast biasa terus diikat. Nah, itu. Bisa juga itu level. Atau jangan-jangan itu lampu ya? Iya, itu lampu kerja untuk lembur kayaknya. Nggak tahu sih, karena bukan saya yang bikin video ya. Saya nggak tahu dari jarak dekatnya. Makanya itu susahnya itu kadang-kadang ada sesuatu yang miss. Nah, ini tadi itu kayaknya dipasangin kanopi ya dari pit building menuju race control supaya kalau hujan nggak masuk. Jadi orang bisa nyebrang dari pit building ke race control walaupun hujan, ada kanopinya. Ya, ini tim kita, tim Om Gatot yang masih di race control. Akhirnya kaca yang di dalam itu yang kedobelan itu sudah dicopot. Jadi kita mulai mau beresin lantainya, beresin plafonnya itu ya. Harapannya sih bisa beres tidak lama ya, karena tenaganya juga dari luar Lombok gitu. Oke, time lapse area pedok. Nggak lama. Ups. Ya, ini atapnya pedok ya. Atapnya pedok ini contoh, namanya mockup. Mockup atap udah dipasang. Itu pakai atap singalum ya, singalum biasa yang ada peredamnya. Terus oke, ini semua udah kepasang rangka atapnya. Sengaja dibuang belakang satu sisi supaya apa? Supaya kalau hujan airnya netesnya ke belakang, nggak ganggu yang balapan. Ini area di mana ban resmi MotoGP akan berkantor. Oke, ini tuh lihat kabel-kabelnya banyak banget kan nyebrang. Nah, ini area yang nyebrangin itu mestinya ini. Apa namanya? Tunnel. Kabel trans. Ya, ini kita coba lewat area grass block. Ya, kita tetap kerja kejar-kejar. Homologasi sudah
mau dimulai. Pekerjaan masih tersisa, cukup lumayan. Kita juga lihat lagi nih tribun penonton ya. Wah, sudah berjejer rapi. 3 restart. Halo Batorite, ya ini saya suaranya bisukan ya. Beliau sedang ngomong apa ini? Ngomong tentang itu. Kita lihat pedok ya. Oke. Ini habis ini kita nikmati videonya ya. Kita nikmati videonya. Saya akan ngomong soal homologasi ya. Oke. Homologasi itu kemarin ada yang nanya, kok homologasinya kalau nggak sesuai gambar desain awal bagaimana? Sebenarnya yang dihomologasi itu nggak semua. Karena yang dihomologasi itu adalah item-item standar yang harus ada di semua sirkuit di seluruh dunia dengan sama. Sama, plek-plek sama. Pokoknya amati, tiru plek-plek. Nah, ya. ATP bukan ATM ya. Kalau ATM kan amati tiru modifikasi. Amati tiru plek-plek. Nah. Yang dihomologasi itu adalah track dan semua area di sekitarnya. Jadi yang mulai dari outer service road, dari pagar ya pertama, pagernya, outer service road, terus gerak ke gravel, run off, track termasuk horatonnya, curb, dan akhirnya sampai ke inner service road dan inner pagar. Nah, inner pagar. Enak sekali acaranya. Inner pagar, pagernya inner, ya, pagar dalam. Yang dihomologasi adalah itu, termasuk jenis gravel dan segala macamnya. Pokoknya semua hal teknis yang ada di situ. Terus yang kedua yang dihomologasi itu adalah medical center. Kalau mungkin nggak banyak YouTuber yang ngulas ya soal medical center saat ini, apa yang terjadi di sana ya. Medical center itu sedang ada pelatihan-pelatihan untuk medicalnya dari Indonesia ya. Kalau saya tidak salah informasi, semuanya orang lokal Lombok. Nah, nanti mereka juga akan menghomologasi bangunannya, alat-alat medis yang ada di situ, dan juga kemampuan staf. Itu pasti dicek. Mereka tidak akan mau meresikokan nyawa pembalapnya kalau tenaga medisnya utuk-utuk gitu ya. Jadi tenaga medisnya nggak kompeten. Itu yang pasti akan dicek juga. Terus yang ketiga itu race control. Mereka akan ngecek race control semuanya karena semua balapan itu dikontrol dari situ, dari building race control. Jadi yang dihomologasi itu cuma 3 area itu. Track dan semua yang ada di sana. Medical center, race control. Ada yang ngomong juga pedok, yang garasi tim itu termasuk. Tapi saya dengar dari sumber lain, enggak, cuma 3. Ya saya enggak tahu ya sumber mana yang benar, tapi mestinya menurut saya cuma 3. Karena sumber yang ngomong cuma 3 ini menurut saya lebih berkompeten. Oke, gitu dulu. Kita lihat garasinya untuk supplier ban Michelin setelah ini. Areal mungkin dari pemasok ban untuk gelaran balap nih dari Michelin. Ini arealnya. Udah sini aja ya. Lagi pasangin ini apa namanya? Perangkat juga di sana. Gitu. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Dan juga nyalakan lonceng. Dukung terus channel Om Gatot YouTube supaya channelnya bisa makin berkembang dan makin memberi informasi. Kita selalu collab dengan Batorite supaya bisa mensinergikan segalanya ya. Sinergi itu adalah 1 + 1 sama dengan 3 atau sama dengan 4, bukan sama dengan 2. Karena kita bisa saling mengisi kekurangan dan saling memperkuat kelebihan masing-masing. See you all!